Bila layar menyala, berita pun bermula, dan di balik setiap berita ada nilai yang dijaga. Negeri bertuah, tanah Melayu, adat dijunjung, bermarwah dipelihara. Berita kami bukan sekedar berlalu, namun amanah yang harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkuman bulanan PTA Kepri, ruang informasi yang tidak hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga menghadirkan makna di balik setiap langkah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Sabil Alif Ramadan. Dan saya Diah Rahma Fitri, kami akan menemani Anda dalam edisi rangkuman bulanan PTA Kepri menghadirkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan badan publik yang transparan dan akuntabel dengan menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi tim monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik atau MONEF KIP tahun 2026 pada Rabu 1 Juli 2026. Bertempat di ruang aula utama Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran tim MONEF KIP sebagai tindak lanjut atas keputusan PPID. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, serta Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 570. Dalam arahannya, Panitra Muda Banding PTA Kepulauan Riau Dr. Andes Haji Ishak selaku Ketua Tim Monef KIP, beliau menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas, sinergi antar bidang, serta pemenuhan seluruh indikator penilaian secara maksimal agar proses persiapan berjalan efektif dan terarah. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau menyelenggarakan rapat penyusunan rencana penarikan dana triwulan 3 dan monitoring evaluasi anggaran pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim kesekretariatan sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Rapat diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau beserta jajaran kesekretariatan yang terdiri atas para kabak, kasubag, pejabat, pembuat komitmen, bendahara, pengelolaan keuangan, serta staf terkait. Agenda rapat difokuskan pada penyusunan rencana penarikan dana triwulan 3 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran agar berjalan secara terencana, tepat waktu, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran pada triwulan sebelumnya, guna mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau mengikuti rapat koordinasi bersama PT POS Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan peserta dari seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama. Sementara jajaran PTA Kepulauan Riau mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama PT POS Indonesia melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan kerjasama, penyampaian berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta upaya penyempurnaan mekanisme pelayanan agar proses pemanggilan dan pemberitahuan para pihak dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Anda Haja Rosliani SHMA, melaksanakan kunjungan pembinaan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan kapasitas satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Kunjungan pembinaan tersebut disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun beserta jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara, serta seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun semakin meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat budaya kerja dan berintegritas, serta terus memberikan pelayanan peradilan yang terbaik bagi para pencari keadilan di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau melaksanakan rapat persiapan pengawasan bidang dan daerah triwulan 3 tahun 2026 bertempat di Aula PTA Kepri.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PTA Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Haji Usman, SHMA, serta dihadiri dan mendapat arahan penguatan dari Ketua PTA Kepulauan Riau, DRA Hajah Rosliani, SHMA, dengan diikuti oleh para hakim tinggi selaku tim Tibinwas, Panitra, Sekretaris, serta pejabat tituler dan fungsional pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam rapat tersebut dilakukan koordinasi dan pembahasan terkait teknis pelaksanaan pengawasan, pembagian tugas, serta kesiapan berbagai aspek yang menjadi objek pengawasan. Persiapan yang matang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja satuan kerja. Menindaklanjuti terbitnya revisi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau tentang Tim Pembangunan Zona Integritas tahun 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau menggelar rapat pembangunan zona integritas pada Rabu 8 Juli 2026 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Rapat strategis tersebut diinisiasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Andes Haji Usman SHMA, dan dihadiri oleh para koordinator serta anggota area 1 sampai dengan area 6 pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi tim pembangunan zona integritas untuk melakukan konsolidasi dan menyamakan persepsi setelah diterbitkan revisi SK tentang susunan tim. Dalam forum tersebut dibahas upaya percepatan pemenuhan dokumen pendukung serta penguatan implementasi program kerja secara nyata di lapangan. Setiap area didorong untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pembangunan zona integritas. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau mengikuti kegiatan pembinaan bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh bagian Kepegawaian PTA Kepulauan Riau dari ruang Comment Center Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan penguatan tata kelola di bidang kepegawaian, khususnya dalam mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau melaksanakan rapat IPASPI pada Kamis 9 Juli 2026 bertempat di ruang rapat Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Rapat ini dipimpin oleh Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Muhammad Yasir Nasution SAGMA, selaku Ketua IPASPI. Rapat tersebut menjadi forum koordinasi dan konsolidasi antara pengurus IPASPI. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi, sinergi, dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program kerja organisasi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Daerah Hajah Rosliani SHMA, didampingi Wakil Ketua PTA Kepulauan Riau, Dr. Andes Haji Usman SHMH, Panitra PTA Kepulauan Riau, Muhammad Yasir Nasution SAGMA, serta Kepala Bagian Perencana dan Kepegawaian Heri Fitra SH, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada Senin 13 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, jajaran pimpinan PTA Kepulauan Riau berkesempatan berinteraksi dan berdialog dengan aparatur Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, membangun komunikasi yang efektif, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara optimal. Pembangunan Rusunawa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada Kamis 16 Juli 2026. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Agama Batam. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi dan sinergi sekaligus memastikan dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan administrasi pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan sarana dan prasarana khususnya terkait rencana pengembangan ruang tunggu PTSP Pengadilan
Agama Batam. Pengecekan dilakukan oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Mirawati Saktiana, SHMH bersama Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Muhammad Jais SH. Selain pengecekan sarana dan prasarana, kunjungan dilanjutkan dengan pertemuan bersama tim monitoring dan evaluasi pada Badan Peradilan Agama yang membahas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, yang membahas PNBP pada Pengadilan Agama Batam. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau mengikuti kegiatan entry meeting evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2025 yang diselenggarakan oleh tim evaluator SAKIP Inspektorat Wilayah 1 Wilayah Sumatera, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 13.30 WIB tersebut diikuti secara daring melalui Zoom meeting dari ruang Command Center PTA Kepulauan Riau. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua PTA Kepulauan Riau, Dr. Andes Haji Usman SHMH, beserta para hakim tinggi, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Dalam kegiatan tersebut, tim evaluator menyampaikan berbagai arahan terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2025. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah kewajiban bagi setiap satuan kerja untuk melaksanakan penilaian mandiri SAKIP tahun 2025 melalui aplikasi SMART atau Sistem Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau menghadiri kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2026 dan kertas kerja telaah tingkat UAPAW dan UAKPA Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh KPPN Tanjung Pinang pada Rabu 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan kapasitas satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan semester 1 tahun 2026 sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan ini disampaikan sejumlah materi penting antara lain penyelesaian rekonsiliasi tindak lanjut to-do list, penutupan periode, serta pemanfaatan fitur monitoring pada aplikasi Sakti guna mendukung penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan akuntabel. Selain itu, peserta juga mendapatkan penekanan mengenai pentingnya melakukan pengecekan secara berkala terhadap transaksi yang masuk dalam to-do list, memastikan ketepatan pencatatan setiap transaksi, menyelesaikan transaksi resiprokal, serta memastikan CALK menyajikan informasi mengenai kinerja satuan kerja secara memadai dan informatif. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau mengikuti kegiatan pembinaan, penguatan, dan percepatan kualitas layanan status, pemberhentian, dan hak kepegawaian ASN yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, staf, P3K, serta Prabubakti dan di lingkungan PTA Kepulauan Riau. Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran kepegawaian PTA Kepulauan Riau dapat memahami ketentuan dan mekanisme layanan kepegawaian secara lebih baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang tertib, efektif, dan berkualitas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Rabu 22 Juli 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau melaksanakan koordinasi rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa Hakim Wilayah Kepulauan Riau dengan Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dalam mendorong pemenuhan kebutuhan sarana hunian para hakim di wilayah Kepulauan Riau. Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak terkait, diharapkan rencana pembangunan rusunawa hakim dapat dipersiapkan dan direalisasikan secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas serta kesejahteraan aparatur peradilan. Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2026 menggelar rapat persiapan pada Rabu 22 Juli 2026 bertempat di ruang aula Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan dan koordinasi panitia dalam menyukseskan
rangkaian kegiatan peringatan HUT RI dan HUT ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Dalam rapat tersebut, panitia melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau mengikuti bimbingan teknis keprotokolan dan pelayanan pimpinan pada Kamis 23 Juli 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang Comment Center Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Kegiatan BIMTEK tersebut mengangkat tema membangun profesionalisme pelayanan melalui keprotokolan yang berstandar. Kegiatan ini diikuti sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas keprotokolan serta pelayanan pimpinan yang profesional, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini, aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan keprotokolan yang baik dan terstandar dalam mendukung kelancaran berbagai kegiatan, kedinasan, dan agenda pimpinan. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Andes Haji Usman SHMA, melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus pembinaan teknis ke Pengadilan Agama Batam pada Jumat 24 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau didampingi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Muhammad Yasir Nasution SAG MA serta Panitera Pengganti PTA Kepulauan Riau. Dalam kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Batam, yang kemudian dilanjutkan dengan pengarahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Dalam agenda pimpinan tersebut, jajaran aparatur Pengadilan Agama Batam mendapatkan penguatan teknis terkait validasi perkara melalui aplikasi pendukung SIPP. Selain itu, pembinaan juga membahas pentingnya tata kelola administrasi perkara dan administrasi persidangan yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PTA Kepulauan Riau menerima audiensi dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang dalam rangka membahas rencana pembangunan rusunawa bagi hakim di wilayah Kepulauan Riau pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan audiensi tersebut dilaksanakan di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai bagian dari koordinasi dan pembahasan terkait rencana penyediaan hunian yang mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi para hakim di wilayah Kepulauan Riau. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau untuk mendorong koordinasi lintas satuan kerja dalam mempersiapkan rencana pembangunan rusunawa, baik dari aspek kebutuhan, perencanaan, maupun dukungan sarana dan prasarana. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau telah menyelenggarakan kegiatan diklat di tempat kerja atau DDTK bagi tenaga teknis sebanyak 3 pertemuan yang dilaksanakan secara berkala di Aula Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Rangkaian tersebut dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2026, 15 Juli 2026, dan 29 Juli 2026. Kegiatan DDTK merupakan bagian dari upaya PTA Kepulauan Riau dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan teknis aparatur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan administrasi perkara, pengelolaan kinerja satuan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti secara khusus oleh 13 hakim tinggi yang baru dilantik, serta jajaran panitera muda dan panitera pengganti di lingkungan PTA Kepulauan Riau. Pada pertemuan pertama, Rabu 8 Juli 2026, panitera PTA Kepulauan Riau Muhammad Yasir Nasution SAG MA bertindak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi sosialisasi aplikasi SIPP banding dan bank data. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, Rabu 15 Juli 2026, DDTK berfokus pada materi sosialisasi aplikasi Kinsatka atau Kinerja Satuan Kerja. Kegiatan tersebut menghadirkan panitera pengganti PTA Kepulauan Riau, Ridwan SHMH sebagai narasumber. Memasuki pertemuan ketiga, Rabu 29 Juli 2026, DDTK berfokus pada materi sosialisasi aplikasi Survelak atau Survei Layanan Peradilan Agama dengan menghadirkan analisis perkara Peradilan Muhammad Rizky Hengki sebagai narasumber. Sebagai penutup, seluruh rangkaian kegiatan DDTK, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Daerah Hajah Rosliani SHMA, secara resmi menutup kegiatan. Dalam arahannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau melaksanakan penilaian sakit terhadap pengadilan agama di bawah wilayah hukumnya. Kegiatan penilaian dilaksanakan secara bertahap pada 6 satuan kerja pengadilan agama dari tanggal 28 hingga 30 Juli 2026. Penilaian sakit tersebut merupakan bagian dari upaya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dalam melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja, sekaligus memastikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja berjalan secara terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil. Adapun pelaksanaan penilaian sakit pada masing-masing satuan kerja adalah Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Dabau Singkap dilaksanakan pada tanggal 28 dan 30 Juli 2026, Pengadilan Agama Batam, Tarempa, dan Natuna dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2026. Pelaksanaan penilaian tersebut dilandaskan pada keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 878 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Dalam upaya mewujudkan badan publik yang transparan, akuntabel, dan informatif, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau secara konsisten menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK pembangunan pengadilan berpredikat informatif tahun 2026. Rangkaian BIMTEK dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh aparatur pengadilan agama sewilayah hukum PTA Kepulauan Riau, baik yang melaksanakan tugas secara work from office atau WFO maupun work from home atau WFH. Kegiatan ini merupakan program pembinaan berkelanjutan yang diinisiasi PT Kepulauan Riau sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan seluruh satuan kerja menghadapi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik atau MONEF-KIP tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, rangkaian BIMTEK menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan agama. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026 dengan menghadirkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Dr. Randa Hajah Rusliani SHMA, sebagai narasumber utama. Beliau menyampaikan materi urgensi, komitmen, dan dukungan pimpinan pengadilan dalam meraih predikat informatif. Rangkaian pembinaan berlanjut pada Jumat 19 Juni 2026. Pada pertemuan kedua, Panitra Muda Banding sekaligus PPID Pelaksana PTA Kepulauan Riau, Dr. Andes Haji Ishak, menyampaikan materi mengenal pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di pengadilan. Pada Jumat 26 Juni 2026, dilaksanakan pertemuan ketiga dengan menghadirkan kembali Muhammad Rizky Hengki SH sebagai narasumber yang mengangkat tema persiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pada pertemuan keempat, Panitra PTA Kepulauan Riau Muhammad Yasir Nasution SAGMA hadir langsung sebagai narasumber utama dengan menyampaikan materi penyusunan DIP, DIK, serta tahapan dan tata cara pengujian konsekuensi berdasarkan pedoman Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Pada Jumat 10 Juli 2026, pertemuan kelima menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Dr. Andes Haji Usman SHMH sebagai narasumber utama dengan materi prosedur pengumuman informasi, pelayanan permintaan informasi, dan keberatan. Pada pertemuan ke-6, Sekretaris PTA Kepulauan Riau, Dr. Mirawati Saktiana SHMA, hadir secara daring sebagai narasumber utama dengan materi penguatan layanan informasi dan penyelesaian sengketa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andes Haji Muhammad Juhari, serta Komisioner Bidang Lembaga Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, E. Afrizal SOS. Sebagai pertemuan terakhir, BIMTEK menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Alfian Zainal SS, Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi yang membawakan materi strategis, yaitu strategi meraih predikat informatif dalam MONEF-KIP tahun 2026. Demikianlah rangkuman bulanan PTA Kepri edisi kali ini. Semoga setiap informasi yang kami sajikan memberikan gambaran utuh atas dedikasi dan pelayanan kami sepanjang bulan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Bunga seroja di atas pematang, dipetik indah di pagi hari. Terima kasih telah menyaksikan rangkuman bulanan di PTA Kepri. Sampai jumpa di edisi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.